Pada akhir abad ke-15, Eropa berada di ambang perubahan besar yang akan mengubah dinamika ekonomi dan politik secara global. Salah satu pendorong utama perubahan ini adalah keinginan bangsa Eropa untuk menemukan jalur perdagangan baru ke Asia. Pada masa sebelumnya, perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan, terutama untuk komoditas seperti lada, pala, cengkeh, dan kayu manis, telah didominasi oleh jalur darat melewati Timur Tengah dan Mediterania. Namun dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1453, akses ke jalur darat tersebut semakin sulit dan mahal. Bangsa Eropa terutama Portugis dan Spanyol kemudian beralih ke laut sebagai solusi untuk mengamankan perdagangan mereka. Perkembangan besar dalam teknologi navigasi memungkinkan perjalanan laut jarak jauh menjadi lebih mungkin. Kompas yang diperkenalkan dari Cina memungkinkan pelaut untuk menentukan arah tanpa bergantung pada posisi bintang. Astrolabe, alat navigasi yang diadaptasi dari penemuan Yunani dan Arab, memungkinkan para pelaut untuk mengukur ketinggian bintang di langit, membantu mereka menentukan garis lintang di laut. Selain itu, peta portolan yang menggambarkan garis pantai dan titik kompas secara rinci juga memberikan alat yang lebih baik untuk navigasi laut. Dengan kemajuan teknologi ini, bangsa Eropa dapat melakukan ekspedisi laut ke wilayah-wilayah yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya. Di bawah naungan Raja Ferdinand dan Ratu Isabel dari Spanyol, Christopher Columbus memulai ekspedisi untuk mencari jalur barat menuju India. Namun alih-alih mencapai Asia, ia malah tiba di benua Amerika, khususnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Kepulauan Bahama. Penemuan Columbus ini, meskipun tidak mencapai tujuan, membuka jalan bagi kolonisasi Eropa di dunia baru. Penjelajahannya sering dianggap sebagai salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah dunia, karena mengubah peta dunia dan menciptakan interaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Eropa, Amerika, dan Afrika. Vasco da Gama, seorang pelaut Portugis, adalah yang pertama kali berhasil mencapai India melalui jalur laut yang baru. Setelah berlayar mengelilingi Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, da Gama tiba di Calicut, India pada tahun 1498. Ekspedisinya memecah monopoli perdagangan rempah yang sebelumnya dipegang oleh para pedagang Arab dan Fenisia. Portugis kemudian mendirikan pos-pos perdagangan di sepanjang pantai India, Afrika Timur, dan berbagai pulau di Samudra Hindia. Keberhasilan da Gama tidak hanya membawa kekayaan besar bagi Portugis, tetapi juga mengubah dinamika kekuasaan di Asia Selatan dan Timur Tengah. Ferdinand Magellan adalah penjelajah asal Portugis yang memimpin ekspedisi pertama untuk mengelilingi dunia. Meskipun Magellan tewas di Filipina sebelum perjalanannya selesai, para awak kapal yang tersisa berhasil kembali ke Spanyol, menyelesaikan sirkumnavigasi pertama di dunia. Ekspedisi Magellan membuktikan bahwa teori bumi bulat itu benar, memperluas pemahaman geografis dunia, dan membuka jalur perdagangan baru termasuk jalur yang menghubungkan Eropa dengan Kepulauan Maluku atau Spice Island sebagai pusat perdagangan rempah di Asia Tenggara. Penemuan jalur laut baru dan koloni Eropa di Amerika, Afrika, dan Asia mengubah peta dunia, memunculkan kekayaan besar bagi bangsa-bangsa Eropa. Tapi di sisi lain juga membawa dampak buruk bagi para penduduk asli di wilayah-wilayah yang dijajah. Setelah penemuan Amerika, bangsa Spanyol dan Portugis mulai mendirikan koloni di dunia baru. Spanyol misalnya menaklukkan peradaban Aztec di Meksiko dan Inca di Peru. Kolonisasi tidak hanya menghancurkan peradaban lokal melalui perang dan penyakit yang dibawa oleh bangsa Eropa, tetapi juga mengakibatkan pemindahan besar-besaran sumber daya alam dari Amerika ke Eropa yang menguntungkan ekonomi kolonial. Di Asia, Portugis mendirikan pos perdagangan di Goa, India, Malaka di Malaysia, dan Macau di Cina. Sementara Belanda dan Inggris membentuk koloni di India dan pulau-pulau lain di Asia Tenggara. Kolonisasi Amerika menyebabkan perkembangan sistem perbudakan Atlantik. Bangsa Eropa, terutama Spanyol dan Portugis, memerlukan tenaga kerja besar untuk bekerja di perkebunan gula, tembakau, dan kapas di dunia baru. Budak diambil dari Afrika Barat melalui jaringan perbudakan yang brutal dan tidak manusiawi. Budak-budak ini diangkut melalui Middle Passage, bagian terburuk dari perdagangan segitiga yang menghubungkan Eropa, Afrika, dan Amerika. Kondisi di kapal budak sangatlah buruk dengan ribuan orang tewas akibat penyakit, kelaparan, dan kekerasan selama perjalanan. Merkantilisme adalah sistem ekonomi yang diadopsi oleh negara-negara Eropa selama abad ke-16 dan ke-17. Berfokus pada memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor untuk mengakumulasikan cadangan emas dan perak.
Kebijakan ini didorong oleh keyakinan bahwa kekayaan dunia adalah tetap, dan bahwa kekayaan negara bergantung pada kemampuan mereka untuk mengontrol perdagangan internasional. Kolonisasi memainkan peran penting dalam sistem ini, karena koloni-koloni menyediakan bahan mentah untuk dikirim ke Eropa dan menjadi pasar bagi produk jadi di Eropa. Dua perusahaan dagang besar yang berperan penting dalam pengembangan sistem merkantilisme adalah Dutch East Indian Company atau VOC dan British East Indian Company milik Kerajaan Inggris. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuasaan yang luar biasa, termasuk hak untuk mendirikan pos perdagangan, membuat perjanjian dengan penguasa lokal, dan membentuk pasukan bersenjata. VOC misalnya menguasai perdagangan rempah di Asia Tenggara, sementara East Indian Company mengendalikan sebagian besar perdagangan di India. Bersamaan dengan pertumbuhan perdagangan global, kapitalisme awal mulai berkembang di Eropa. Pada awalnya, kapitalisme berfokus pada perdagangan dan pengumpulan modal untuk mendanai ekspedisi dan usaha komersial. Perkembangan bank-bank besar seperti Bank of Amsterdam dan Bank of England memainkan peran penting dalam penyediaan kredit bagi pedagang dan ekspedisi kolonial. Sistem keuangan baru ini memungkinkan kapitalisme untuk tumbuh lebih cepat karena para pelaku bisnis dapat mengakses dana besar tanpa harus bergantung sepenuhnya pada modal pribadi. Di samping itu, perkembangan asuransi maritim juga muncul sebagai sarana untuk melindungi investasi dari resiko kehilangan di laut. Semua faktor ini mendorong terbentuknya pasar global yang lebih terorganisir dan mengarah pada kapitalisme modern yang berbasis pada akumulasi modal, investasi, dan ekspansi ekonomi. Pada abad ke-17, konsep kekuasaan absolut mulai berkembang di Eropa, terutama di negara-negara seperti Perancis, Rusia, dan Spanyol. Raja-raja dan pemimpin politik berusaha memusatkan kekuasaan di tangan mereka, meminggirkan bangsawan dan lembaga-lembaga lain yang sebelumnya memiliki otoritas dalam pemerintahan. Kekuasaan absolut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil, dan terpusat, dengan penguasa yang mengendalikan segala aspek negara tanpa memerlukan persetujuan dari parlemen atau badan-badan perwakilan lainnya. Salah satu contoh paling terkenal dari kekuasaan absolut adalah pemerintahan Louis ke-14 dari Perancis, yang sering disebut sebagai Raja Matahari. Louis XIV memerintah Perancis dengan tangan besi selama lebih dari 70 tahun, memusatkan kekuasaan di tangannya dan menghapus pengaruh bangsawan dalam pemerintahan. Ia membangun Istana Versailles yang menjadi simbol kekuasaan absolut dan kekayaan negara. Istana ini bukan hanya sebagai kediaman pribadi raja, tetapi juga tempat untuk memantau bangsawan yang harus tinggal di istana dan melayani raja secara langsung. Louis XIV juga mengandalkan kebijakan merkantilisme yang ketat yang didorong oleh Menteri Keuangannya, Jean-Baptiste Colbert, untuk memperkuat ekonomi Perancis. Dalam kebijakan ini, negara mengontrol perdagangan dan industri dengan tujuan peningkatan kekayaan dan kekuatan kerajaan. Louis XIV juga terlibat dalam berbagai konflik militer untuk memperluas wilayah Perancis dan mempertahankan statusnya sebagai kekuatan utama di Eropa. Namun gaya pemerintahan absolut ini juga membawa dampak negatif seperti pemborosan besar-besaran dalam pembangunan Versailles dan berbagai perang yang membebani keuangan negara. Peter the Great adalah penguasa Rusia paling berpengaruh dalam modernisasi dan reformasi negara. Ia memerintah dengan kekuasaan absolut, memusatkan kontrol penuh atas seluruh wilayah Rusia, dan merombak sistem pemerintahan serta militer negara. Peter dikenal karena upayanya untuk membawa Rusia lebih dekat ke Eropa, baik dalam hal budaya, teknologi maupun militer. Ia mendirikan kota Saint Petersburg yang menjadi pusat politik baru dan jendela Rusia ke dunia barat. Peter melakukan berbagai reformasi untuk mengurangi kekuatan bangsawan lokal atau boyar dan gereja ortodoks Rusia. Ia memodernisasi militer dengan memperkenalkan teknologi dan taktik Eropa Barat, serta mengirim bangsawan dan pejabat tinggi ke luar negeri untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan strategi baru. Peter juga memaksakan perubahan sosial seperti reformasi berpakaian dan penyesuaian tata cara kehidupan istana sesuai gaya Eropa Barat. Meskipun reformasi ini berhasil memodernisasi Rusia, pemerintahan absolutnya sering ditandai dengan represi keras terhadap perlawanan dan oposisi. Pada abad ke-16, Wangsa Habsburg Spanyol mencapai puncak kekuasaan di bawah Charles V dan putranya, Philip II. Di bawah Philip II, Spanyol adalah kekaisaran terbesar di dunia, mengendalikan wilayah yang luas termasuk Amerika, Belanda, dan sebagian besar Italia.
Philip II memerintah dengan kekuasaan absolut, memperkuat gereja Katolik dan berusaha menekan Protestanisme di Eropa melalui Inkuisisi Spanyol. Kekuasaan Philip II juga tercermin dalam kebijakan militernya, seperti invasi yang gagal terhadap Inggris dengan armada Spanyol pada tahun 1588. Meskipun Spanyol mencapai kejayaan di bawah kekuasaan Habsburg, krisis ekonomi yang disebabkan oleh peperangan yang terus-menerus dan kegagalan mempertahankan wilayah-wilayah di Eropa menyebabkan penurunan kekuasaan Spanyol pada akhir abad ke-17. Persaingan antara negara-negara Eropa yang saling berebut kekuasaan dan wilayah ini akhirnya memicu serangkaian perang besar dan panjang selama abad ke-16 dan ke-17. Konflik-konflik ini seringkali memiliki dampak global karena melibatkan koloni dan kepentingan ekonomi di berbagai belahan dunia. Salah satu konflik terbesar pada awal abad ke-18 adalah Perang Suksesi Spanyol yang dimulai ketika Charles II dari Spanyol meninggal tanpa ahli waris langsung, menyebabkan perebutan tahta di Eropa. Prancis di bawah Louis ke-14 berusaha menempatkan cucunya, Philip dari Anjou, sebagai Raja Spanyol, sementara kekuatan lain seperti Austria, Inggris, dan Belanda berusaha mencegah dominasi Prancis di Eropa. Perang ini meluas ke berbagai belahan dunia, termasuk koloni-koloni Spanyol dan Prancis di Amerika dan Asia. Perjanjian Utrecht mengakhiri perang dengan kompromi di mana Philip kelima tetap menjadi Raja Spanyol, tetapi harus melepas klaimnya atas tahta Prancis sehingga mencegah terbentuknya kekaisaran yang terlalu kuat di Eropa. Inggris mendapat banyak keuntungan dari perjanjian ini, termasuk kontrol atas Gibraltar dan berbagai wilayah di Amerika Utara, memperkuat posisinya sebagai kekuatan kolonial utama. Perang 7 tahun sering disebut sebagai Perang Dunia Pertama karena melibatkan kekuatan Eropa di hampir semua benua. Konflik ini terjadi antara koalisi Prancis, Austria, dan Rusia melawan Inggris dan Prusia dengan medan pertempuran yang meluas dari Eropa hingga Amerika Utara, India, dan Laut Lepas. Di Amerika Utara, konflik ini dikenal sebagai Perang Prancis dan Indian, berakhir dengan kekalahan Prancis dan penyerahan banyak wilayah di Amerika kepada Inggris. Di India, Perang 7 tahun menjadi titik balik dalam dominasi Inggris atas subkontinen dengan British East Indian Company yang akhirnya mengalahkan kekuatan Prancis di wilayah tersebut. Kemenangan Inggris dalam perang ini memperluas kekuasaannya di seluruh dunia, menjadikannya kekuatan kolonial paling dominan selama abad ke-18 dan awal abad ke-19. Selama abad ke-16 dan ke-17, perkembangan senjata api, terutama musket dan meriam, mengubah cara berperang di Eropa. Musket yang lebih ringan dan mudah digunakan menggantikan busur dan panah, sementara meriam yang lebih kuat dan presisi tinggi mampu menghancurkan benteng-benteng yang sebelumnya tidak dapat ditembus. Penggunaan senjata api memaksa perubahan dalam strategi militer dengan formasi yang lebih padat dan disiplin tinggi untuk memaksimalkan kekuatan tembak pasukan. Selain senjata api, benteng-benteng militer juga mengalami perkembangan signifikan. Benteng yang dirancang oleh Sébastien Lepestre de Vauban, insinyur militer Prancis, dirancang untuk menahan serangan artileri berat dengan dinding-dinding tebal dan lapisan pelindung tambahan. Benteng-benteng ini dibangun di seluruh Eropa dan desainnya disesuaikan dengan landscape lokal serta perkembangan teknologi militer. Periode revolusi ilmiah adalah titik balik dalam sejarah pemikiran manusia, di mana pandangan dunia yang selama ini didominasi oleh agama dan tradisi mulai digantikan oleh pendekatan yang lebih rasional dan ilmiah. Sebelumnya, sebagian besar pengetahuan ilmiah Eropa didasarkan pada filsafat skolastik yang memadukan ajaran Kristen dengan pemikiran Aristoteles. Namun pada abad ke-16 dan ke-17 muncul serangkaian pemikiran baru yang menantang paradigma lama ini, membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Galileo Galilei, seorang ilmuwan dan astronom Italia yang berhasil memperbaiki desain awal teleskop dan mampu memperbesar objek hingga 20 kali lipat. Dengan teleskop yang ia kembangkan, Galileo menemukan bintik matahari, gunung-gunung di bulan, fase planet Venus, dan satelit Jupiter. Penemuan-penemuan ini menantang pandangan geosentris tradisional yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Dalam bidang fisika, terutama dalam studi tentang hukum gerak, ia menemukan bahwa benda yang jatuh mengalami percepatan yang seragam, yang bertentangan dengan pandangan Aristoteles bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat. Ia juga merumuskan prinsip inersia yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut oleh Isaac Newton.
Di Jerman, Johannes Kepler juga memberikan kontribusi besar terhadap astronomi dalam karyanya Astronomia Nova dan Epitome Astronomiae Copernicanae tentang 3 hukum gerak planet. Hukum pertama Kepler tentang hukum orbit elips menyatakan bahwa planet-planet bergerak mengelilingi matahari dalam elips dengan matahari terletak di salah satu fokus elips. Hukum kedua Kepler tentang area setara menyatakan garis yang menghubungkan planet dengan matahari menyapu luas area yang sama dalam waktu yang sama. Dan hukum ketiga Kepler tentang periode kuadrat menyatakan kuadrat dari periode orbit setiap planet berbanding lurus dengan pangkat 3 dari sumbu sembi mayor orbitnya. Temuan-temuan ini membantu menyempurnakan model heliosentris Kopernikus dan membuka jalan bagi penerapan matematika dalam memahami fenomena alam secara lebih akurat. Di Inggris, Isaac Newton adalah tokoh utama revolusi ilmiah yang mempengaruhi hampir semua cabang ilmu pengetahuan. Karyanya yang paling terkenal, Philosophia Naturali Principia Mathematic, memperkenalkan 3 hukum gerak. Hukum pertama tentang inersia menyatakan setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya eksternal yang mempengaruhi. Hukum kedua tentang percepatan menyatakan bahwa percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dan hukum ketiga tentang aksi-reaksi menyatakan untuk setiap aksi ada reaksi yang sama besar namun berlawanan arah. Newton juga melakukan penelitian penting dalam bidang optika. Ia menunjukkan bahwa cahaya putih sebenarnya terdiri dari berbagai spektrum warna yang dapat dipisahkan menggunakan prisma. Eksperimennya membuktikan bahwa warna bukanlah sifat dari suatu objek, melainkan hasil dari cahaya yang dipantulkan atau dibiaskan. Dan tentunya gravitasi yang tidak hanya merevolusi fisika, tetapi juga memberikan landasan bagi pemahaman alam semesta yang lebih luas. Teori gravitasi universal Newton menjelaskan bahwa semua benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan kekuatan yang sebanding dengan massa mereka dan terbalik dengan kuadrat jaraknya. Temuan ini mengukuhkan pandangan heliosentris yang mengakhiri perdebatan lama antara pandangan tradisional dan ilmiah tentang struktur kosmos. Revolusi ilmiah tidak hanya mengubah cara manusia memahami alam semesta, tetapi juga membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ilmu pengetahuan menjadi lebih dihargai dan metode ilmiah yang mengandalkan observasi, eksperimen, dan rasionalitas menggantikan pendekatan spekulatif yang sebelumnya mendominasi. Perubahan ini mendorong perkembangan teknologi baru dan inovasi seperti mikroskop dan teleskop yang memungkinkan manusia menjelajahi alam pada tingkat yang lebih mendalam. Revolusi ilmiah juga berperan dalam menumbuhkan semangat skeptisme terhadap otoritas tradisional, terutama dalam hal keyakinan agama dan dogma politik. Ilmuwan mulai mempertanyakan ajaran gereja dan filsafat skolastik yang dianggap tidak mampu menjelaskan fenomena alam secara memadai. Hal ini memicu konflik antar ilmuwan dan institusi agama, tetapi pada akhirnya membawa pergeseran menuju sekulerisme, di mana pemikiran ilmiah dan rasional mulai memiliki tempat yang lebih penting dalam kehidupan masyarakat. Gerakan pencerahan atau Enlightenment muncul pada abad ke-18 adalah kelanjutan dari semangat kritis dan rasional yang diperkenalkan oleh revolusi ilmiah. Pencerahan ditandai oleh upaya intelektual untuk menerapkan prinsip-prinsip rasionalitas dan kebebasan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Para filsuf pencerahan percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan akal budi dan pengetahuan ilmiah untuk memperbaiki masyarakat dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil dan rasional. Gerakan pencerahan sangat dipengaruhi oleh humanisme, sebuah aliran pemikiran yang mengedepankan pentingnya manusia sebagai individu yang rasional dan memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati. Jika pada abad pertengahan manusia dipandang sebagai makhluk yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan, maka pencerahan mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Individualisme menjadi salah satu prinsip utama pencerahan dengan penekanan pada otonomi pribadi dan kebebasan berpikir. Salah satu filsuf paling terkenal dari pencerahan adalah Voltaire yang dikenal karena kritik tajam terhadap intoleransi agama dan absolutisme monarki. Dalam karya-karyanya seperti Candide dan Letters of England, Voltaire menyerukan kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlunya pemisahan antara gereja dan negara.
Ia juga mengecam praktik-praktik yang dianggap sewenang-wenang dan tiranik, baik dalam hal pemerintahan maupun dalam institusi agama. Di Inggris, John Locke mengembangkan teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari persetujuan rakyat, bukan dari hak ilahi raja. Dalam karyanya, Two Traits of the Government, Locke menyatakan bahwa manusia memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemikiran. Ia menekankan pentingnya pemerintahan yang dibatasi oleh hukum dan berfungsi untuk melindungi hak-hak tersebut. Pemikiran ini menjadi dasar bagi perkembangan republikanisme dan demokrasi di Eropa dan Amerika. Montesquieu adalah tokoh pencerahan lain yang terkenal karena teorinya tentang pemisahan kekuasaan. Dalam bukunya, The Spirit of the Law, ia berargumen bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi 3 cabang yang terpisah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan bertujuan untuk mencegah tirani dan menjaga kebebasan individu. Teori Montesquieu sangat mempengaruhi perkembangan konstitusi modern, terutama dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat. Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf Swiss yang mengembangkan gagasan yang lebih radikal tentang kontrak sosial dalam karyanya, The Social Contract. Ia percaya bahwa masyarakat harus diperintah oleh kehendak umum atau general will yang mewakili kepentingan kolektif semua warganya. Rousseau menekankan pentingnya demokrasi langsung dan kesetaraan sosial yang bertolak belakang dengan monarki absolut dan sistem hierarki feodal. Selain dampaknya pada politik, pencerahan juga mempengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations mengajukan teori kapitalisme pasar bebas yang berpendapat bahwa ekonomi sebaiknya diatur oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah. Ide ini menentang kebijakan merkantilisme yang mendominasi Eropa dan membuka jalan bagi perkembangan sistem kapitalisme modern. Pemikiran sosial juga mengalami perubahan besar. Filsuf pencerahan seperti Rousseau dan Condorcet mulai memperjuangkan pendidikan universal dan hak-hak perempuan. Meskipun gerakan ini baru akan mencapai puncak pada abad berikutnya, masyarakat Eropa mulai mengadopsi gagasan bahwa manusia, terlepas dari kelas sosial atau jenis kelamin, memiliki kapasitas yang sama untuk berkembang dan mencapai kebahagiaan. Revolusi Amerika adalah peristiwa penting yang tidak hanya mengubah peta politik Amerika Utara, tetapi juga memberikan inspirasi bagi gerakan revolusi di seluruh dunia. Revolusi ini bermula dari ketidakpuasan koloni-koloni Inggris di Amerika Utara terhadap kebijakan perdagangan dan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintahan Inggris. Setelah Perang 7 tahun, Inggris memberlakukan sejumlah undang-undang yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan, seperti Stamp Act dan Townshend Act yang dianggap tidak adil oleh koloni karena mereka tidak memiliki perwakilan di parlemen Inggris. Salah satu peristiwa yang memicu revolusi Amerika adalah Boston Tea Party, yang dimana sekelompok kolonis Amerika membuang kargo teh milik British East Indian Company ke pelabuhan Boston sebagai protes terhadap Tea Act. Ini adalah simbol kuat penolakan terhadap pajak yang dipaksakan oleh Inggris terhadap persetujuan koloni. Inggris kemudian merespon dengan memberlakukan Corsify Act yang memperparah ketegangan antara koloni dan pemerintahan Inggris. Pada 4 Juli 1776, deklarasi kemerdekaan yang ditulis oleh Thomas Jefferson diproklamasikan oleh para pemimpin koloni Kongres di kontinen kedua. Deklarasi ini menyatakan bahwa koloni-koloni Amerika berhak untuk memisahkan diri dari Inggris dan membentuk negara merdeka. Jefferson yang sangat dipengaruhi oleh ide-ide John Locke tentang hak-hak alamiah dan kontrak sosial menekankan bahwa semua manusia diciptakan sama dan memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. Deklarasi ini tidak hanya menjadi dasar bagi pembentukan Amerika Serikat, tetapi juga mempengaruhi banyak gerakan kemerdekaan di seluruh dunia, terutama di Amerika Latin dan Eropa. Perang Revolusi Amerika adalah konflik antara koloni Amerika dan Inggris, di mana para pemimpin kolonis mendapatkan dukungan dari Prancis, Spanyol, dan Belanda. Kemenangan Amerika dalam pertempuran Yorktown, di mana pasukan Inggris yang dipimpin oleh Lord Cornwallis menyerah pada pasukan Amerika dan Prancis, menandai titik balik yang penting dalam perang tersebut. Perjanjian Paris kemudian mengakhiri perang dengan Inggris mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Setelah kemerdekaan, Amerika Serikat membentuk pemerintahan berbasis konstitusi dengan pemisahan kekuasaan yang dipengaruhi oleh pemikiran Montesquieu dan Locke.
Konstitusi Amerika Serikat bersama Bill of Rights menegaskan perlindungan terhadap kebebasan individu seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Revolusi Amerika menjadi contoh penting bagi bangsa-bangsa lain yang mencari kemerdekaan dari kekuasaan kolonial atau monarki absolut. Pengaruhnya juga dirasakan di Prancis yang menghadapi situasi ekonomi dan sosial yang semakin memburuk pada akhir abad ke-18, sehingga memicu revolusi Prancis, sebuah peristiwa penting yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia modern. Revolusi ini terjadi karena ketidakpuasan rakyat Prancis terhadap ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dan monarki absolut yang dipimpin oleh Louis ke-16. Perancis pada saat itu menghadapi krisis keuangan serius akibat pengeluaran besar dalam perang, termasuk partisipasi dalam Perang Revolusi Amerika, serta utang nasional yang besar. Pada saat yang sama, kaum petani dan buruh menderita di bawah beban pajak yang berat, sementara kaum bangsawan dan gereja menikmati hak-hak istimewa tanpa kewajiban yang sebanding. Revolusi dimulai ketika Louis ke-16 memanggil Estates General atau Dewan Tiga Golongan pada tahun 1789 untuk mengatasi krisis keuangan. Tetapi persidangan ini dengan cepat berubah menjadi perdebatan mengenai hak-hak politik. Wakil-wakil dari golongan ketiga yang terdiri dari rakyat biasa memisahkan diri dan mendirikan Majelis Nasional. Pada 14 Juli 1789, pemberontakan rakyat Perancis memuncak dengan penyerbuan penjara Bastille yang menjadi simbol perjuangan rakyat melawan tirani. Dan pada bulan Agustus 1789, Majelis Nasional mengeluarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang dipengaruhi oleh ide-ide pencerahan dan revolusi Amerika. Deklarasi ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama di depan hukum, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi perjuangan untuk kesetaraan di seluruh Eropa dan Amerika selama abad berikutnya. Namun di sisi lain, revolusi Prancis segera menjadi periode yang sangat bergejolak. Setelah eksekusi Louis ke-16 pada tahun 1793, pemerintahan revolusioner yang dipimpin oleh Maximilien Robespierre dan Komite Keselamatan Publik memberlakukan era teror, di mana ribuan orang dieksekusi dengan gilotine atas tuduhan pengkhianatan atau oposisi terhadap revolusi. Era ini ditandai dengan represi politik dan ketidakstabilan, meskipun juga membawa reformasi sosial dan politik, seperti penghapusan feodalisme dan pembentukan sistem pemerintahan republik. Pada 1799, kekacauan revolusi berakhir dengan naiknya Napoleon Bonaparte, seorang jenderal militer populer yang kemudian merebut kekuasaan dalam kudeta 18 Brumaire. Meskipun Napoleon mengakhiri periode republik, ia memperkenalkan banyak reformasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip revolusi, seperti Code of Napoleon yang menjadi dasar hukum di Prancis dan menginspirasi reformasi hukum di seluruh Eropa. Napoleon juga memperluas pengaruh Prancis di Eropa melalui serangkaian penaklukan militer yang pada akhirnya menyebabkan pembentukan tatanan politik baru Eropa setelah Kongres Wina. Revolusi Prancis menyebarkan gagasan nasionalisme dan liberalisme ke seluruh Eropa. Nasionalisme, gagasan bahwa bangsa harus diperintah oleh pemerintah yang mewakili kepentingan rakyat, mengilhami gerakan kemerdekaan di seluruh dunia, termasuk di Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia. Liberalisme menekankan kebebasan individu, hak-hak politik, dan pemerintahan berbasis hukum menjadi ideologi yang mendominasi perjuangan politik di abad ke-19. Pada awal abad ke-18, di bawah dinasti Qing, Cina menerapkan kebijakan perdagangan terbatas dengan bangsa Eropa untuk menjaga stabilitas dan kemandirian ekonomi serta politik di dalam negeri. Namun bangsa Eropa, terutama Inggris, sangat tertarik untuk memperluas hubungan perdagangan dengan Cina, dikarenakan permintaan tinggi terhadap barang-barang seperti teh, sutra, dan porselen. Di sisi lain, bangsa Cina tidak tertarik dengan produk-produk Eropa, sehingga perdagangan antar kedua belah pihak lebih hanya berbentuk perdagangan tidak seimbang. Dinasti Qing membatasi perdagangan luar negeri hanya melalui beberapa pelabuhan seperti Guangzhou. Dan perdagangan ini dikendalikan oleh Cohong, sebuah serikat pedagang yang memiliki izin untuk berdagang dengan orang asing. Kebijakan ini memungkinkan Cina untuk mempertahankan kontrol ketat atas aktivitas perdagangan dan mencegah masuknya pengaruh politik asing. Namun ketergantungan Inggris pada teh Cina dan kebijakan perdagangan terbatas ini menimbulkan ketegangan.
Inggris mengalami defisit perdagangan karena barang-barang yang dihasilkan oleh Inggris tidak menarik bagi pasar Cina, sementara permintaan akan teh Inggris terus meningkat. Kondisi ini nantinya akan mengarah pada konflik besar di abad ke-19, yaitu Perang Opium yang menjadi titik balik dalam hubungan Cina dengan Barat. Di sisi lain, Jepang di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa juga menerapkan kebijakan isolasi yang dikenal dengan nama Sakoku. Kebijakan ini sangat membatasi interaksi Jepang dengan dunia luar, terutama dengan bangsa Eropa. Sakoku diberlakukan sejak awal abad ke-17 dan berlangsung hingga pertengahan abad ke-19. Shogun Tokugawa mengadopsi kebijakan ini untuk menjaga stabilitas internal Jepang dan mencegah pengaruh asing, khususnya pengaruh agama Kristen yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas politik dan sosial. Semua bentuk hubungan dengan luar negeri, termasuk perdagangan, sangat dibatasi. Jepang menutup pelabuhannya bagi sebagian besar bangsa asing dan hanya memperbolehkan perdagangan terbatas dengan beberapa negara tertentu. Satu-satunya bangsa Eropa yang diizinkan berdagang hanyalah Belanda, yang diizinkan melakukan perdagangan di sebuah pulau kecil bernama Dejima di pelabuhan Nagasaki. Hubungan perdagangan antara Jepang dan Belanda di Nagasaki adalah satu-satunya kontak resmi Jepang dengan dunia luar. Pedagang Belanda diizinkan untuk berdagang barang-barang tertentu, tetapi aktivitas mereka sangat dibatasi dan diawasi ketat oleh pemerintahan Jepang. Belanda tidak diperbolehkan menyebarkan agama Kristen atau terlibat dalam urusan politik internal Jepang. Berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa lain yang pada saat itu mencoba menyebarkan agama dan pengaruh politik di Asia. Isolasi Jepang melalui kebijakan Sakoku berhasil mempertahankan kedaulatan Jepang dan mencegah intervensi asing selama lebih dari 2 abad. Namun kebijakan ini juga membuat Jepang terisolasi dari perkembangan global yang pada akhirnya memaksa Jepang untuk membuka diri terhadap dunia luar pada pertengahan abad ke-19. Terutama setelah kedatangan Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat pada tahun 1853 yang menuntut Jepang untuk membuka pelabuhannya bagi perdagangan internasional. Pada pertengahan abad ke-18, Eropa, khususnya Inggris, mengalami perubahan mendalam dalam cara barang diproduksi. Perubahan ini dikenal sebagai revolusi industri, yang mengubah masyarakat dari berbasis ekonomi agraris menuju basis ekonomi industri dan mekanisasi. Revolusi ini membawa transformasi besar dalam bidang teknologi, ekonomi, dan sosial, serta memicu urbanisasi besar-besaran. Revolusi industri pertama kali dimulai di Inggris karena beberapa faktor penting. Inggris memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti batu bara dan biji besi yang diperlukan untuk menggerakkan mesin-mesin baru. Selain itu, Inggris memiliki kapital yang dihasilkan dari perdagangan internasional, terutama dari koloni-koloni di Amerika dan India, serta sistem keuangan yang berkembang pesat seperti Bank of England yang menyediakan modal untuk inovasi teknologi. Faktor lain yang mendukung perkembangan industri adalah populasi yang meningkat, akibat stabilitas politik dan kemajuan dalam bidang kesehatan yang memberikan tenaga kerja murah untuk pabrik-pabrik. Selain itu, Inggris memiliki akses ke pasar global melalui jaringan kolonial yang luas, memungkinkan ekspor hasil produksi dalam skala yang besar. Salah satu penemuan paling penting adalah mesin uap yang dikembangkan oleh James Watt pada tahun 1769. Mesin uap Watt digunakan untuk menggerakkan berbagai mesin industri, terutama di industri tekstil dan pertambangan. Dengan penemuan ini, produksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien dibandingkan dengan tenaga manusia atau hewan. Di bidang tekstil, mesin pemintal atau spinning jenny yang ditemukan oleh James Harvey pada tahun 1764 dan mesin tenun otomatis oleh Edmund Cartwright pada tahun 1784. Inovasi ini membawa perubahan mendalam pada industri tekstil yang menjadi salah satu sektor paling penting dalam revolusi industri. Sebelum revolusi industri, sebagian besar produksi dilakukan di rumah-rumah melalui sistem industri rumah tangga atau domestic system, di mana barang-barang seperti kain diproduksi dalam skala kecil oleh keluarga-keluarga. Namun dengan adanya inovasi teknologi, produksi barang mulai dipusatkan oleh pabrik-pabrik yang mempekerjakan ratusan hingga ribuan pekerja. Sistem pabrik ini menciptakan skala ekonomi yang memungkinkan produksi massal dengan biaya yang lebih rendah, sehingga peningkatan efisiensi dan keuntungan bagi para pemilik pabrik. Pabrik-pabrik ini, terutama di kota industri seperti Manchester dan Birmingham, mempekerjakan tenaga kerja dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak yang bekerja dalam kondisi yang seringkali buruk dengan jam kerja yang panjang.
Revolusi industri juga mempercepat urbanisasi dengan ribuan orang bermigrasi dari pedesaan ke kota-kota untuk mencari pekerjaan di pabrik. Akibatnya populasi kota-kota industri tumbuh pesat, tetapi seringkali dengan kualitas hidup yang buruk, termasuk kepadatan penduduk, polusi, dan kondisi perumahan yang tidak memadai. Perdagangan internasional juga berkembang pesat selama periode ini dengan kapal-kapal uap dan rel kereta api yang mempercepat distribusi barang di dalam negeri dan keluar negeri. Negara-negara industri seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat menjadi pusat perdagangan internasional. Kondisi ini menciptakan ketergantungan ekonomi antara negara-negara industri dan wilayah-wilayah koloni yang seringkali dieksploitasi untuk menyediakan bahan baku dengan biaya yang murah. Revolusi industri juga menciptakan kelas kapitalis baru yang terdiri dari para pemilik pabrik, pedagang, dan pengusaha yang berhasil mengumpulkan kekayaan besar dari hasil produksi dan perdagangan. Kelas kapitalis ini memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan ekonomi dan politik karena mereka memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di sisi lain muncul juga kelas pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik dengan kondisi kerja yang seringkali sangat buruk. Buruh bekerja dalam jam kerja yang panjang dengan upah yang rendah, tanpa perlindungan sosial, keselamatan kerja, atau hak-hak pekerja yang memadai. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan yang luas di kalangan pekerja dan memicu berbagai gerakan sosial dan tuntutan akan reformasi. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, kelompok-kelompok reformasif, termasuk Quaker di Inggris, mulai menuntut perbaikan kondisi kerja, penghapusan perbudakan, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan perempuan. Salah satu tokoh reformasif penting adalah Robert Owen, seorang pemilik pabrik yang menerapkan reformasi progresif di pabrik-pabriknya, termasuk pengurangan jam kerja, peningkatan upah, dan penyediaan pendidikan bagi anak-anak pekerja. Walaupun pada awalnya mendapatkan perlawanan keras dari pengusaha dan pemerintah yang seringkali menggunakan kekuatan untuk membubarkan pemogokan dan aksi protes, namun gerakan ini perlahan-lahan mendapatkan pengaruh dan akhirnya berhasil mencapai berbagai reformasi penting. Di Inggris, gerakan reformasi sosial mendapatkan momentum dengan undang-undang seperti Factory Act yang membatasi jam kerja anak-anak di pabrik dan mengharuskan inspektur untuk memastikan penerapan hukum. 10-Hour Act juga diundangkan membatasi jam kerja perempuan dan anak-anak di pabrik menjadi maksimal 10 jam sehari. Selain itu, reformasi dalam sistem kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mulai diperkenalkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat yang terkena dampak buruk dari industrialisasi. Selain revolusi industri, abad ke-18 dan awal abad ke-19 juga menyaksikan kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempercepat perkembangan di berbagai bidang dari biologi hingga fisika dan kimia. Salah satu tokoh besar dalam bidang biologi dalam periode ini adalah Carl Linnaeus, seorang ilmuwan asal Swedia yang menciptakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang masih digunakan hingga hari ini. Karyanya, Systemia Natur, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan genus dan spesies, memberikan dasar ilmiah bagi studi biologi modern. Sistem Linnaeus memungkinkan para ilmuwan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan spesies dengan cara yang lebih terorganisir dan logis, serta membuka jalan bagi kemajuan dalam bidang evolusi dan ekologi di kemudian hari. Dalam bidang kimia, Antonio Lefebvre, yang sering dianggap sebagai bapak kimia modern, membuat terobosan besar dengan menemukan hukum kekekalan massa. Penemuannya menunjukkan bahwa massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam suatu reaksi kimia, tetapi hanya dapat berubah bentuk. Lavoisier juga memperkenalkan istilah oksigen dan mengembangkan teori pembakaran yang mengubah pemahaman tentang proses kimia. Lavoisier tidak hanya membuktikan bahwa udara terdiri dari berbagai gas, tetapi juga bahwa unsur-unsur kimia dapat dipisahkan berdasarkan sifat mereka. Di bidang fisika, kemajuan yang paling penting pada masa itu adalah penerapan hukum Newton untuk berbagai fenomena alam dan teknologi. Pemahaman tentang gerak benda dan gravitasi memperkuat fondasi bagi perkembangan teknologi baru, seperti lokomotif uap yang ditemukan oleh George Stephenson pada tahun 1814. Dalam bidang komunikasi, penemuan telegram oleh Samuel Morse pada tahun 1837 mengubah cara manusia berkomunikasi jarak jauh. Sebelum telegram, pesan harus dikirim melalui pos atau kurir yang memakan waktu lama. Dengan telegram, pesan dapat dikirim dalam hitungan menit melalui sinyal listrik yang diubah menjadi kode-kode Morse.
Ini memicu revolusi dalam komunikasi yang sangat penting bagi perkembangan bisnis, diplomasi, dan militer pada masa itu. Selain di sektor manufaktur, kemajuan teknologi juga berdampak besar pada sektor pertanian. Penemuan mesin-mesin pertanian seperti mesin pemanen dan penabur benih meningkatkan efisiensi produksi pangan. Pertanian menjadi lebih mekanis dan produktif, yang pada akhirnya membantu mendukung populasi yang tumbuh pesat di kota-kota industri. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan ini tidak hanya mempercepat perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan dasar baru bagi pemikiran politik dan sosial. Gagasan tentang rasionalitas, observasi empiris, dan metode ilmiah yang diperkenalkan oleh para ilmuwan dan filsuf pencerahan mulai diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Terima kasih udah nonton chapter 5 Zaman Revolusi. Gua mohon maaf sebelumnya karena mungkin total 1 tahun sudah gue tidak upload video sama sekali dikarenakan kesibukan kerja sama kuliah yang udah masuk semester akhir, dan gue agak susah buat nyari waktu luang buat konten. Namun akhir-akhir ini semangat gue buat konten balik lagi. Jadi ya harap dimaklumi, gue juga tetap bakal ngusahain yang terbaik. Jadi ya thank you dan tunggu konten gue selanjutnya.